dulu. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Hilal mau cek dulu kehadirannya. Agung mana? Ali, nah. Alvin, Asti, Sri Wulan, Tera, Trisna. Untuk yang hari ini sedang sakit, kita doakan bareng-bareng semoga cepat sembuh. Untuk yang tidak sekolah tanpa keterangan, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, baik ya. Untuk hari ini kita masuk ke bab 2. Silahkan buka bukunya halaman 25. Bab 2. Di bab 2, oke, kalian akan mempelajari materi tentang berpikir komputasional. Sama halnya dengan kelas 7. Hanya saja kalian levelnya lebih naik. Hari ini sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang harus kalian dapatkan hari ini capaiannya? Yang pertama, kalian mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata kalian. Dan terakhir adalah menunjukkan sikap kritis, kolaborasi, bertanggung jawab dengan menggunakan media di paham? Kita lihat ke depan. Berpikir komputasional dan literasi digital adalah keterampilan yang penting di era modern saat ini. Keduanya membantu kita memecahkan masalah dengan sistematis dan menggunakan teknologi secara digital. Pertanyaan Pak Hilda untuk kamu. Ada nggak di sini yang tidak punya handphone? Mungkin jarang ya. Hari ini semua orang, hampir 99% punya handphone, betul? Apa yang kalian gunakan di handphone? Dipakai buat belajar? Dipakai. Nah, itu yang pentingnya adalah dipakai untuk kebutuhan secara bijak. Berikutnya lagi, setiap orang di ruangan ini punya masalah, betul? Masalahnya banyak, Pak Hildan. Semua orang di seluruh dunia itu pasti punya masalah. Hari ini kita belajar informatika bukan hanya sekedar kalian, Pak, emang belajar informatika itu untuk membuat sebuah komputer? Tidak. Apakah untuk membuat game atau aplikasi? Tidak. Tapi membantu kalian untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, meniru cara kerjanya komputer. Maka kita masuk ke dalam 4 pilar utama beta berpikir komputasional. Nah, dijelaskan berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis. Artinya sistematis itu berurutan, runut, atau juga secara bertahap, sehingga dapat memecahkan masalah. Nah, ini bisa kalian gunakan di kehidupan sehari. Yang pertama ada dekomposisi. Kebaca Dina, coba baca yang dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Kalian susah bangun pagi. Kira-kira apa sih penyebab kalian susah bangun pagi? Begadang. Terus berikutnya, kenapa bisa begadang? Mengerjakan naon misalkan tugas, main game, scroll TikTok. Lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Melihat kesamaan atau kemiripan dari masalah yang berbeda untuk menemukan pola yang sama. Bisa harap. Come here, bro. Trisna, pakai baju? Pak Hilal pakai baju? Sama atau tidak bajunya? Apa yang membedakan? Warna, Pak Hilal warna hidung, Trisna pakai batik. Itu perbedaan. Kita lihat kesamaan. Ada samaan atau? Apa? Kancing. Berarti hanya satu ya kancinya.
Lihat kata kuncinya, melihat kesamaan atau kemiripan untuk masalah yang berbeda. Yang penting mirip pakai kancing. Maka pakai kancing atau pakai baju kemejanya sama, betul? Tiba-tiba kalian datang, Pak Hildan, kita punya kado buat Pak Hildan. Ini ada kemeja warna hijau tai kuda. Kemejanya sama, kancingnya di depan. Pak Hildan bingung tidak cara memakainya? Kenapa tidak? Mirip, kancingnya di depan, bentuknya kemeja, betul? Lalu Tristan tepuk tangan Tristan. Ya, lanjut. Abstraksi. Mir, kebaca nggak? Cok, yang abstraksi. Memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari informasi yang tidak Relevan. Oke. Relevan itu tidak ada hubungannya. Itu nyambung. Tadi pagi mandi, pakai sabun. Sabun apa? Nopo. Oke. Tadi pagi mandi, sarapan pakai apa? Pakai nasi, pakai roti. Lihat informasi pentingnya apa? Mandi dan sarapan. Penting tidak menanyakan mereknya. Tidak. Ya, sarapan. Yang penting hari ini sarapan. Mau pakai tahu boleh, mau pakai nasi goreng boleh. Yang penting sarapan. Itu informasi penting nggak? Betul? Maka kita lupakan yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya. Kita hilangkan untuk menyelesaikan masalah. Paham? Yang keempat, ada algoritma. Kebaca? Cok. menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya Pak Hildan membuat pembelian tiket. Bayar tiket, caranya ngantri dulu, betul? Ketika dipanggil atau sudah bagiannya, kita bayar buat berapa orang Bapak? Buat 2 orang atau 1 orang? Buat 2 orang, bayar 2 orang. Bayarnya pakai cash atau transfer dan lain sebagainya. Setelah itu masuk, selesai, kita ikuti wahananya atau permainan di dalam. Itu yang disebut dengan algoritma BK. Kita lanjut yang representasi algoritma dan literasi tinggi. Representasi itu menggambarkan bagaimana algoritma itu berjalan. Nanti ada yang namanya passcode. Passcode ini adalah menulis langkah dengan bahasa yang sederhana. Contoh di bawahnya, kita membuat mie instan. Yang pertama harus ada mulai, kedua rebus air, masukkan mie, masukkan bumbu, aduk rata, selesai. Pasti ada mulai dan selesai. Nah, kalau yang flowchart itu langkah berupa gambar ilustrasi seperti di bawah. Sekarang silakan pikirkan dulu yang saha sama siapa. Pak Hildan membebaskan untuk berkelompok. Nanti hitungan ketiga, 1, 2, 3, kalian langsung berkelompok ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan terakhir di sini 5. Setelah itu Pak Hildan akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta ini. Tapi yang ini tidak boleh dicoret-coret ya. Kalian nanti kerjakan di kertas lembar. Nanti sertakan nama kelompok, nama anggota, lalu tidak usah ditulis soalnya. Kasih dulu pandalan sedikit. Kerjakan dulu, baru cross check di internet. Jangan di internet semuanya, paham? Kelompok 2. Kelompok 5 terakhir. Kalian boleh menggunakan komputer tiap kelompok maksimal 2 komputer. Waktunya cukup 15 menit. Cukup ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Diskusi aja dulu gimana caranya. Baru nyari di internet. Fokus pada masalahnya ya. Literasi, baca dulu. Tahu menelusuri. Sambil kalian diskusi, nanti Pak Hildan akan memberikan pertanyaan ke tiap kelompoknya. Tiap kelompok membantu anggotanya masing-masing. Ya, jadi nilainya nilai kelompok. Kalian juga boleh pakai chatbot atau chat GPT ya. Boleh pakai chat GPT. Apa?
ya. Boleh dibantu jawab saja. Ya, karena nilai kelompok tadi itu. Yang pertama, apa yang dimaksudkan? Dia. Apa berarti pemeriksa sumber dari taksir? Pemeriksa sumber informasi. Yuk, 15 detik. Kita akan hitung ya. Mulai mundur ya. Nanti kalau sudah kembali ke tempat duduk, kumpulkan ke pahildan. Baik ya. 10, 9, 2, 1. Silakan kembali ke tempat duduk masing. Nanti pahildan panggil secara acak ya. Acak ya. Kelompok 3, mangga ke depan. Semua dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mengatur antrean pembelian tiket wisata menjelang Cuaca Pangalengan supaya tertib dan adil? Gunakan sistem pemesanan online, terapkan sistem nomor antrian offline, pembagian jadwal tertib, gunakan tanda pengenal tiket, petugas lapangan dan informasi saksi dan aturan jelas. Contoh alur ideal: pengunjung pesan tiket online atau ambil nomor antrian di loket, pilih jadwal trip yang masih tersedia, dapat tiket tulang warna, tunggu di area tunggu hingga jam pemberangkatan, dipanggil tugas pemanggil trip berdasarkan warna gelang berangkat. Dari masalah antrean di atas, temukan pola atau aturan yang bisa kalian lihat. Pola keteraturan, pola keadilan, pola pengelolaan waktu, pola komunikasi dan informasi, pola pengawasan dan penegakan aturan. Sederhana masalah antrean di atas menjadi poin-poin penting. Antrian teratur tidak ada sistem antrian yang jelas, penumpukan pengunjung pada waktu yang sama. Lanjut. Nomor berapa? 4. Cara. Buat algoritma dalam bentuk Pasport. paspor. Pasport. Mulai ambil nomor antrian, pilih jadwal trip. Sudah selesai. Selesai. Ada mulainya kan tadi? Mulai dulu. Oke. Yang terakhir flowchart. Digambar nggak? Oh udah cuma segitu jawabannya. Sisanya belum? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tutup. Silakan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kita semua seperti yang sudah tadi Pak Hirdan menyimak beberapa poin itu sudah tepat. Beberapa poin lagi itu kurang tepat. Ya, seperti contohnya tadi kalau untuk nomor 1 kalian sudah rata-rata bagus. Nomor 2 itu pola, tapi polanya pola apa? Itu nggak mungkin. Ada pola keteraturan, pola keseimbangan apa? Cuman ada catatan penting bagi kalian. Untuk mencari informasi di internet, akhirnya menekankan lagi. Jangan sampai kalian ketergantungan dan percaya 100%. Karena barusan pun banyak yang salah setelah baca oleh Pak
Makanya lebih baik kalian kerjakan dulu sebisa kalian, baru nanti compare. Compare itu membandingkan. Betul tidak? Lengkap tidak? Jangan. Jadi nanti juga ada resikonya dalam mencari informasi di internet tadi, hoax, bohong, sampai berita-berita yang tidak jelas. Makanya sumbernya harus jelas. Jangan pakai blogspot, tapi pakai yang misalkan www.Indonesia Raya atau idnnews.com. Itu kan jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, paham? Kalau sudah paham, sambil kalian tulis yang di depan, refleksi kalian untuk hari ini. Pertanyaannya, ya bisa langsung dijawab saja di buku kalian masing. Sambil kalian menjawab, Pak Hilda bikin pertanyaan juga. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Ada 4 pilar. Apa aja? Dekomposisi, betul. Betul. Pengenalan pola, algoritma, sampai udah 4. Kira-kira yang paling membantu di hidup kamu yang mana dari 4 tadi? Dekomposisi. Kenapa? Kira-kira kan dekomposisi itu memecah masalah besar jadi kecil-kecil ya. Jadi kalian punya masalah bisa dibagi kecil-kecil itu untuk selesai lebih efektif gitu. Oke. Berikutnya yang terakhir. Kira-kira ada hubungannya nggak antara informatika dengan literasi digital di internet? Apa hubungannya? Karena kalian bisa mencari sumber lain selain dari buku, yaitu dari internet. Silakan jawab yang 5 itu, ditulis di buku kalian masing-masing. Apa hal yang paling kamu pahami dalam pembelajaran komputasional hari ini? Yang mana yang dipahami? Dan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan etika digital? Kata Pak Ilan tadi harus lihat sumbernya, jangan percaya 100%. Jadi kita sampai pada penghujung pertemuan. Pada penghujung pertemuan ini Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kelas 9D. Minggu depan kita sama lab lagi, akan banyak praktek ya. Jadi mudah-mudahan lancar segala macamnya agar kita juga diberi kesehatan. Ya, gitu ya. Jadi intinya dari hari ini pilar utama itu BK dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sampai dengan apa? Algoritma. Kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kan masalahnya adalah antrian wisata jeram agar tertib dan adil. Berarti yang pertama masalahnya adalah antri. Harus dibikin aturannya. Kumaha ngantri teh betul? Dibikin 1 baris, 2 baris, 3 baris, betul? Terus yang pola perempuan diharapkan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Berarti polanya adalah sesuai jenis kelas. Lalu abstraksi, bagaimana mencari poin-poin pentingnya yang tadi kata Pak Nurul. Jangan hanya ukuran sepatu, atau misalkan rambutnya diikat. Yang terakhir adalah susun algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis, bikin aturan. Misal di depan teh pengunjung harap untuk mengikuti tata tertib. Yang pertama, pengunjung baris sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Yang perempuan berada di jalur kiri, yang laki-laki di jalur kanan. Nanti akan diberikan tiket berupa gelang berwarna kabinetnya. Setelah itu, setelah masuk boleh mengikuti wahana apapun yang dipilih. Paham? Kalau paham, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari Pak Hilda. Wassalamualaikum.